Bahan bakar mobil nggak disimpan di mesin dispenser BBM loh. Di bawah mesin ini, biasanya ada tangki penyimpanan bawah tanah berukuran besar yang bisa menampung bensin sampai ribuan liter. Ada juga tangki yang ditaruh di atas tanah dan biasanya bisa menampung bensin sekitar 38.000 liter. Tangki seperti ini lebih mudah diakses dan juga lebih awet. Tiap SPBU minimal punya 2 tangki. Semakin ramai SPBU-nya, semakin banyak tangkinya, dan semakin sering juga didatangi truk khusus yang mengisi BBM. Mungkin seminggu sekali, atau malah lebih lama lagi. Kamu tahu helium kan? Itu loh, gas yang bisa bikin suara kita cempreng. Kalau kamu dinginkan sampai suhu minus 273 derajat Celcius atau di atas 0 mutlak, gas ini akan berubah menjadi superfluida. Zat ini bisa bergerak tanpa gesekan sehingga bisa merembes melalui benda padat. Superfluida bisa tetap diam saat wadahnya berputar. Helium bahkan bisa bergerak menaiki wadah tersebut. Sebagian keju punya lubang yang disebut sebagai mata. Lubang ini dihasilkan dari aktivitas bakteri selama proses produksinya. Saat kejunya hampir jadi, bakteri ini melepaskan karbon dioksida. Lalu, gas yang terlepas menghasilkan gelembung yang kemudian akan membentuk lubang. Komet punya ekor karena matahari. Panas bintang ini membuat sejumlah materialnya menguap, sehingga melepaskan partikel debu yang terjebak di dalam es. Selain itu, angin surya dan tekanan radiasi matahari menjauhkan debu dan gas dari inti komet. Nah, makanya kebanyakan komet juga punya 2 ekor. Ekor yang satu terbuat dari gas dan satunya lagi dari debu. Sticky note gampang banget copot karena lapisan lemnya nggak rata. Perekat ini cuma menempel dalam bentuk gumpalan, sehingga cuma sebagiannya saja yang merekat ke bidang tempel. Nah, saat kita memindahkan sticky note, gumpalan yang masih lengket mulai menempel sampai lemnya tertutup debu dan kotoran. Bola tenis Wimbledon disimpan pada suhu 20 derajat Celcius. Kalau suhunya nggak sesuai, daya pantulnya akan berubah. Semakin hangat suhunya, semakin banyak pula molekul gas yang menyebar di dalamnya, sehingga bolanya lebih memantul. Tapi kalau bolanya terlalu dingin, molekulnya akan menyusut, sehingga akan sulit memantul. Bisa kebayangkan dengan bola seperti ini, pertandingannya pasti akan lambat. Saat masih bayi, flamingo berbulu abu-abu, tapi kemudian berubah jadi merah karena pola makannya. Makanannya banyak terdiri dari udang kecil dan ganggang biru yang mengandung pigmen khusus. Saat hati flamingo memproses pigmen ini, molekul pink yang terkandung langsung menyebar ke kaki, paruh, dan bulunya, lalu berubah jadi pink cerah. Paru-paru nggak cuma dipakai untuk bernafas loh, organ ini juga bisa menghasilkan sel darah yang membantu menghentikan pendarahan. Tiap jamnya akan dihasilkan lebih dari 10 juta sel. Merkuri termasuk salah satu dari sedikit logam yang bentuk cairnya tetap di bawah pengaruh tekanan pada suhu kamar. Penyebabnya karena ikatan antar atomnya sangat lemah. Kebanyakan lubang dan penutup saluran drainase berbentuk bundar karena lebih mudah diproduksi. Masing-masing beratnya sekitar 113 kg. Karena bentuknya bundar, pekerja jalan juga lebih gampang memindahkannya, hanya dengan menggelindingkannya. Selain itu, bentuk ini lebih tahan banting terhadap tekanan di sekitarnya. Saat badai datang, awan terlihat lebih gelap. Sebetulnya sih itu cuma ilusi. Saat cuaca cerah, cahaya matahari bisa menembus awan tipis. Tapi awan ini juga menghamburkan warna pada spektrum cahaya, sehingga kita melihatnya berwarna putih. Tapi kalau awannya semakin tebal, kandungan airnya terus bertambah, sehingga cahaya lebih sulit tembus. Dengan menjilati tubuhnya, kucing membersihkan minyak kulit yang terakumulasi di bulunya. Tapi hal ini juga bikin bulu kucing lebih gampang basah dibandingkan anjing. Saat kebasahan, bulu kucing akan sangat berat dan akibatnya si pus akan mulai kedinginan. Ilmuwan telah menemukan wujud zat baru yang dikenal sebagai kristal waktu. Zat ini dihasilkan di lab dan konsepnya sangat rumit. Strukturnya terus berulang dalam dimensi waktu, bukan ruang. Bahkan baru-baru ini, mereka telah mengamati 2 kristal waktu yang saling berinteraksi. Kalau nggak nempel di pinggiran wadah, keping sereal akan saling menggumpal. Nah, fisika punya jawabannya nih. Saat menyentuh permukaan susu, sereal akan membentuk lekukan.
Nah, kalau kedua kepingnya saling berdekatan, lekukannya akan saling menyatu, lalu membentuk gumpalan. Kemungkinan manusia telah membuat perisai pelindung bumi secara kebetulan setelah puluhan tahun menggunakan gelombang radio berfrekuensi sangat rendah. Gelombang ini menghasilkan gelembung buatan yang melindungi bumi dari suar surya dan radiasi partikel berenergi tinggi. Hari Kabisat atau tanggal 29 Februari memang dibutuhkan agar perjalanan waktu di kalender tetap teratur. Kala revolusi bumi nggak selama 360 hari persis, dan hari Kabisat mengompensasi orbit bumi yang nggak sempurna ini. Bahan kulit akan mulai terlihat buluk saat permukaannya dipenuhi goresan kecil. Akibatnya, cahaya yang berpencar akan tersebar. Saat menyemir sepatu kulit, coba deh baluri dengan lapisan lilin agar celah kecilnya terisi lagi. Dengan begini, permukaan sepatumu akan lebih halus dan terlihat lebih kinclong saat kena cahaya. Stabilo berisi tinta semi-transparan yang bisa bersinar di bawah cahaya redup. Kebanyakan sih berwarna kuning dan hijau muda, karena kedua warna ini nggak akan menutupi tulisan hasil fotokopian hitam putih. Mesin fotokopi mendeteksi warna kuning dan hijau muda mirip warna putih, sehingga keduanya nggak ikut terfotokopi. Cahaya nggak selalu bergerak pada kecepatan cahaya kok, atau sengebut 300.000 km per jam. Seberkas cahaya juga pernah bergerak secepat 60 km per jam, yaitu saat melalui atom natrium yang sangat dingin. Kamu nggak bisa bergumam sambil memencet hidung. Saat bergumam, kamu perlu mengeluarkan bunyi M dalam waktu lama, dan itu cuma bisa kamu lakukan saat udara bergerak melewati lubang hidung. Tapi saat hidungmu kamu pencet, udaranya nggak bisa keluar. Di musim dingin, semakin turun suhunya akan semakin keras bunyi salju yang dihasilkan. Nah, saat salju ditekan, butiran kecilnya saling bergesekan. Semakin rendah suhunya, maka semakin tinggi gesekannya. Akibatnya, suara gemerisiknya semakin keras. Pemindai barcode cuma mendeteksi warna putih barcode, bukan yang hitam. Pemindainya ini memancarkan sinar ke area barcode, lalu bagian putihnya memantulkan sinar, sedangkan bagian gelapnya menyerap sinar. Jadi, pemindai ini membaca kode berdasarkan sinar yang dipantulkan untuk menampilkan informasi yang terdapat pada produk. Kaca sangat mudah pecah karena atom-atomnya sangat renggang dan tidak beraturan. Susunannya juga sulit kembali ke struktur semula. Karena itulah kaca bisa pecah, tapi nggak bisa bengkok. Telur burung punya variasi. Bentuknya biasanya dipengaruhi oleh kemampuan terbang dari sang induk. Kalau ia sering terbang, bentuk telurnya lebih elips dan lancip. Tapi kalau sang induk nggak bisa terbang, telurnya berbentuk oval dan bundar. Sebagian kabel dilengkapi dengan silinder tebal yang disebut ferrite choke atau ferrite bead. Tanpanya, kabel akan berubah jadi antena, lalu mengirimkan gangguan listrik. Silinder ini mencegah gangguan tersebut. Air terasa lebih dingin dari udara meskipun suhunya sama. Alasannya karena massa air dan udara nggak sama. Tubuhmu akan kehilangan panas 25 kali lebih cepat saat kamu menyelam di air dibandingkan saat kamu berada di darat. Air juga termasuk konduktor yang sangat baik, sehingga mudah memindahkan panas dan dingin ke dalam tubuhmu. Selain menginformasikan umur pohon, lingkar pohon juga ngasih bocoran tentang perubahan cuaca selama masa hidupnya. Bentuk lingkar pohon akan lebih tipis selama musim kemarau dan lebih lebar selama musim hujan. Gletser yang mencair bersuara nyaring. Bunyinya mirip dengan desis minuman soda. Saat gunung es atau gletser mencair, jutaan gelembung udara kecil ikut terlepas setelah terperangkap di dalam es selama berabad-abad. Suaranya sangat nyaring, sampai-sampai kita bisa loh mengetahui jarak kita dengan gunung es tersebut tanpa harus melihatnya. Keyboard yang kamu gunakan saat ini dirancang agar ketikanmu lebih lambat. Posisi huruf-hurufnya terlihat acak. Nah, desain QWERTY ini pertama kali muncul pada tahun 1872. Dulu, juru ketik sering ngebut saat ngetik, sehingga mesin ketiknya jadi macet. Hal tersebut justru menyita waktu, maka mereka perlu memperlambat pengetikannya agar lebih produktif.